Halo anak kelas 5 hebat. Halo Pak. Halo. Selamat pagi Pak. Istimewa sekali pagi hari ini. Ini tadi Pak Dimas jam 6 sudah WA ya di WhatsApp grup, di grup kelas 5. Itu nanti Pak Dimas ada link Meet, terus link belajar, lalu link LKPD, sama untuk link yang evaluasi. Ini kira-kira yang belum masuk siapa anak-anak ini? Masuk semua ya? Sudah masuk semua Pak. Oh. Pak, sudah komplit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya harus juga mau presensi satu persatu. Yang pertama, Mbak Diah. Hadir Pak Guru. Hadir. Nah, Mas Faris. Hadir Pak Dimas. Mas Faris. Alhamdulillah. Halo Mbak Anis. Iya Pak. Udah makan belum? Sudah Pak. Tadi Mama beli lauk. Beli apa? Tadi Mama beli lauk, jadi aku sarapan pagi. Wah, makan yang banyak biar cepat gendut. Ya. Iya. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Kemas duduk, siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Suaranya kelemar-kelemar gitu tuh. Selamat pagi Pak Guru. Wah, kurang semangat. Kalian makasih tepuk semangat pagi biar semangat. Nanti kalian menirukan ya. Jadi gini tepuknya. Tepuk semangat. Rap rap rap. Rap rap rap. Rap rap rap. Semangat. Sekarang coba bareng-bareng. Tepuk semangat. Istimewa sekali, luar biasa, masya Allah. Ini anak-anak Pak Dimas, seger-seger, semangat-semangat. Ya, nanti untuk pagi hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia pada subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Dan pembelajaran pertama. Ini sudah nama belum anak-anak? Sudah Pak. Nah, ini, Sudah Pak. ya ini Pak Dimas coba flashback kembali di kelas-kelas sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dulu di kelas berapa? Coba ayo. 3 Pak Guru. Ya, kali ini coba Mbak Teni sebutkan satu saja ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak, Pak. Bergerak, hebat sekali. Coba sekarang Mbak Ani. Itu Pak, tumbuh. Ya, Tumbuh Pak. tumbuh. Lalu Mbak Dia. Berkembang biak Pak, tambah banyak. Tambah banyak, hebat sekali lah. Pagi hari ini kita akan belajar pada fokus 1 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Kita akan belajar tentang sistem gerak anak-anak. Sekarang siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Ayo dipersiapkan. Sudah, Pak. Ya. Ya, nanti kita pada pelajaran pagi hari ini belajar dengan model pembelajaran problem based learning berbasis HOT.
Peserta didik mampu mengetahui organ gerak hewan dan manusia, lalu mengidentifikasi ide pokok setiap paragraf, lalu membuat gambar cerita dengan baik. Sudah siap ya ini ya? Coba tepuk semangat. Nah ini ada bacaan. Nanti Pak Dimas bacakan, kalian simak ya. Nanti di sela-sela waktu setelah membaca, Pak Dimas kasih pertanyaan. Kalau yang nggak memperhatikan, pasti opo ya tadi ya, pasti gitu. Simak. Hari Minggu adalah hari tadi Pak Dimas sudah membacakan sebuah cerita. Sekarang coba Mbak Anis. Tadi di bacaan kemana Edo pergi ya? Hari Minggu ya? Pergi ke kandang, Pak. Kandang apa? Apa ya tadi ya? Kandang kelinci. Oh, hebat sekali. Berarti Mbak Anis memperhatikan. Lalu bersama Pak Rudi, Edo berusaha mendapatkan informasi tentang sistem gerak pada hewan. Untuk itu, Edo dan Pak Rudi membuka internet. Terus dari internet, Edo dan Pak Rudi mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang sistem gerak pada hewan. Ayo kita bersama-sama anak-anak, kita baca informasi yang telah didapat Edo di internet. Organ gerak manusia dan hewan. Itu judulnya ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, dapat diartikan berpindah tempat. Mbak Teni, apa fungsi organ gerak? Tadi buat apa? Buat Bergerak, iya, buat berjalan. Lalu apa lagi? berlari, memanjat, Memanjat, hebat sekali. Lalu menendang, Pak. menendang. Setelah membaca tadi yang artikel tentang sistem gerak, lalu Pak Rudi dan Edo telah mendapat pengetahuan tentang alat gerak pada hewan. Ada satu pertanyaan dalam diri Edo. Bagaimana ya dengan alat gerak manusia ya? Apakah alat gerak manusia sama dengan alat gerak hewan? Nah, untuk menjawab pertanyaan Edo, Pak Rudi menunjukkan sebuah artikel. Wah, ini Pak Rudi ini pintar sekali ini. Punya artikel banyak. Terus, mari kita bersama Edo, kita simak artikel tentang sistem gerak manusia berikut ini. Gerak manusia. Manusia memiliki kemampuan bergerak dan beraktivitas, seperti melangkah, berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan menari. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia itu disebabkan oleh adanya sistem gerak. Sistem gerak merupakan hasil kerjasama sistem gerak. Lalu waktu membaca itu kira-kira ada berapa paragraf anak-anak? Kita hitung bareng-bareng ya. Coba ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di artikel tadi sistem gerak manusia terdapat berapa? 5, Pak. 5, Pak. Ada 5 paragraf, hebat sekali. Ada 5 paragraf. Nah, di masing-masing paragraf itu pasti dia memiliki ide pokok sama kalimat penjelas. Ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Belum tahu? Kita langsung. Ide pokok. Ya, ide pokok adalah yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya anak-anak berada di awal, di tengah, dan juga di akhir paragraf. Sudah paham ini ya, ide pokok ya? Oke, sudah paham? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Langsung ke kalimat penjelas. Jadi sebuah paragraf tadi ya, pertama kita bicara artikel. Sebuah artikel yang tadi yang panjang itu terdapat 5. Ada 5 paragraf. Nah, di masing-masing paragraf terdapat
ada ide pokok sama kalimat penjelas. Nah sekarang kita yang ke kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Ialah kalimat yang informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Intinya itu kalimat penjelas apa mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Gitu. Mengerti? Halo anak-anak. Pak Guru. Ini kelompok ini. Ya Pak Guru. Tepuk semangat. Oke Pak Guru. Semangat itu. Pak Dimas lihat kok lesu semua ini, kurang minum atau gimana ya? Nanti waktu istirahat minum. Setelah membaca artikel, jadi Pak Edo membacakan artikel sama Pak Rudi membacakan artikel Edo ya. Terus setelah membaca artikel tentang sistem gerak manusia, mengajak Edo kembali ke kandang kelinci. Nah, pada saat berdiskusi di kandang kelinci itu, ternyata istri Pak Rudi itu sedang memotret Pak Rudi dan Edo. Jebret. Lalu kita bisa melihat hasil foto istrinya Pak Rudi. Tuh, istrinya Pak Rudi itu memotret 4 foto. Ya, foto Bagus pertama ya, bagus fotonya ya, istimewa sekali ini istrinya Pak Rudi ini. Fotografer. Nah, dari 4 foto ini, ya Pak Dimas coba membuat sebuah rangkaian cerita anak-anak. Jadi untuk foto yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Tadi ada foto-foto terus, yang ada 4 tadi ya. Lalu Pak Dimas coba tadi memberikan gambar cerita. Sekarang kita akan belajar gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita anak-anak. Jadi contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, sekarang kita masuk ke ayo mengamati anak-anak. Jadi anak-anak sudah mendapat banyak informasi terkait tentang sistem gerak pada hewan. Sekarang coba anak-anak nanti ya, anak-anak keluar rumah dan amati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah anak-anak. Nanti tuliskan cara gerak dari hewan tersebut sesuai dengan contoh di LKPD. Halo, oke. Baca artikel yang dibaca Edo dan Pak Rudi dengan seksama. Sekarang coba identifikasikan ide pokok kalimat pengembang dari masing-masing paragraf dari artikel yang Pak Rudi dan Edo baca. Nanti artikelnya Dimas taruh di LKPD juga, dikerjakan sesuai dengan format di LKPD. Tadi pagi kirimkan di WA, nanti kalian bisa diklik link LKPD buat contohnya. Oke? Paham ini tugasnya? Malam Pak. Ya. Pagi ini kita akhiri. Nanti kita bertemu lagi untuk meet siang jam 11. Oke? Siap anak-anak? Jam 11 nanti meet lagi. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Pak, Masih tugasnya semangat? belum selesai, Pak. Belum selesai ya. Nanti kita akan bersama dengan teman-teman. Ini semangat ini ya. Iya. Semangat, Pak. Semangat, tepuk semangat. Semangat. Mas. Hebat sekali kelas 5 ini, Masya Allah. Kalian tadi sudah ada tugas membuat cari untuk melihat hewan, lalu mengidentifikasi ide pokok dan kalimat penjelasnya. Ya, sekarang Pak Dimas bagi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Dia, ada Mbak Ami, ada Mbak Teni.
Kelompok kedua Ya, Pak ada Guru. Bu Yusi, ada Mas Faris, ada Mbak Anis. Ini Pak Dimas kasih waktu kalian 10 menit buat mendiskusikan hasil yang telah didapat tadi. Untuk cara bergeraknya gimana, kalian bisa saling berdiskusi antar kelompok. Iya. Ya, gimana Bu Anis? Memori. Bu Anis aja yang kerjain ya Bu Anis. Memori. Nah, ini sudah masuk ini di WA Dimas. Ini ada tugas dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini. Wah, istimewa sekali di dua kelompok ini. Masya Allah. Nah, ini hasilnya ya, LKPD 1 ini. Kelompok 1 ada Mbak Diah, ada Mbak Ami, ada Mbak Teni. Coba ini salah satu, coba siapa yang mau mempresentasikan juga. Coba itu. Siapa? Aku Pak, aku. Oh, coba, coba, coba. Iya. Hasilnya dibaca. Kelompok 1. Kelompok Ya. 1 hasil diskusi tabel 1 pengamatan kucing. Cara Ya, kucing. berjalan kaki dengan kaki, Pak. Oke, betul. Ayam. Yang lain? 7. Kucing bergerak dengan berjalan dengan kaki. Dengan kaki. Benar, Pak. Bergeraknya berjalan. Yang 2 dong, tadi ya. Ayam bergerak berjalan dengan kaki juga, Pak. Betul. Betul tidak, Yang lain, teman-teman? Ayam. Betul. Ya, 3. Ini hewan ikan, Pak. Ikan. Ya, Nggak ikan. berenang dengan kaki. Punya kaki enggak? Duh. Kelompok yang lain gimana ini? Musuh ikan punya kaki ini anak-anak ini. Salah itu Oh, nulisnya. salah. Nah, kelompok kedua ini, Mbak Yusi gimana ini, Mbak Yusi? Oh, salah ya. Tadi harusnya sirip nulisnya. Oh, iya, harusnya pakai Oh, sirip. sirip sama Sirip. ekor. Berenang ya. Masa ikan pakai kaki? Wah, Salah ya. Tadi siapa sih yang nulis? keren Nulis nih. aku ya nulis. Oh iya. Kayaknya Bu Anis. Aduh. Campur. Ada 4 sifat. 4. Cicak gerak merayap. Penjelas sama ide pokok ini kelompok 2. Ada Mbak Yusi, ada Mas Faris, ada Mbak Anis. Ini siapa yang mau mempresentasikan ini? Coba ini. Yusi, Pak. Siapa? Aku Pak. Oh, Juroyoan. Siapa? Saya ya Pak. Oh ya, Mbak Yusi, coba dibaca yuk. Hasilnya ini Kelihatan ya. jelas Nah, sekali nih. paragraf 1 ya Pak. Iya, iya, iya. Pokoknya sistem gerak manusia. Ya, Kalimat pengembangnya, manusia bisa bergerak dan beraktivitas seperti melangkah, berjalan, dan sebagainya. gimana yang kelompok yang lain? Setuju? Tujuh, Pak. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2 karena sudah berani mempresentasikan dengan baik. Nah, luar biasa. Untuk yang berkreasi, anak-anak, kalian sudah menemukan beberapa contoh hewan di sekitar rumah kalian ya, ya toh? Sekarang coba buatlah gambar hewan yang kalian temukan. Tapi susun terlebih dahulu bacaan atau teksnya. Nanti formatnya sesuai di LKPD. Jadi kalian menggambar lalu dikasih keterangan. Misal seperti Pak Dimas melihat kelinci ya misal ya. Terus Pak Dimas membuat apa nama bacaannya, kelinci berwarna putih. Kelinci itu senang melompat-lompat. Kelinci suka makan wortel. Ya seperti itu. Paham ya? Ini pengerjaan ini nanti Mas tunggu sampai jam 9. Oke, paham anak-anak? Yang tugas saya ini? Paham, Pak Dan Guru. sekarang malah, tadi kita seharian sudah belajar banyak hal. Lalu ini ada tes formatif. Anak-anak bisa mengeklik di link di bawah ini ya. Nanti kalian bisa lihat di WA lagi ada link tes formatif. Kalau lihat, bacakan. Oke? Sekarang coba kalian kerjakan. Dimas tunggu 20 menit buat mengerjakan. Oke?
Nanti dimulai ya. Ini jawaban kalian sudah semua ini di drive-nya Pak Dimas. Nanti biar Pak Dimas bisa mengoreksi untuk pengerjaan tes formatif kalian. Nah, kita sebagian sudah belajar banyak hal. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi pengetahuan apa yang telah kalian dapat pada pagi hari ini? Yo, yang pertama, dibaca bareng-bareng. Alat gerak hewan terdiri atas alat gerak pasif dan aktif, Pak. Alat gerak pasif dan aktif. Ini sudah mau masuk di akhir pembelajaran. Untuk refleksi pembelajaran, bagaimana perasaan anak-anak saat pembelajaran pagi hari ini? Senang apa enggak? Senang, Pak. Senang. Luar biasa. Kalau kalian senang itu biasanya materinya mudah masuk. Tapi kalau sudah Mas Faris coba dipimpin buat berdoa. Ya Pak. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat Pak Guru. Terima kasih, Pak. Kalian semua harus tetap semangat ya anak. Ini untuk pembelajaran berikutnya nanti dengan model problem based learning berbasis hot. Nanti peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dari Pancasila, lalu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia, lalu menentukan pokok pikiran dengan baik. Pak Dimas berpesan patuhi 5M karena sekarang ini pandeminya semakin mengkhawatirkan dengan anak-anak. Apa itu 5M? Coba anak-anak. Memakai masker. Memakai masker, kemana-mana kalian harus memakai masker. Ya. Mencuci tangan, Pak. Tangan. Keluar rumah masuk pastikan cuci Menjauhi tangan. kerumunan. Ya, terus aktivitas kalau tidak penting-penting amat gak usah keluar rumah ya. Tetap jaga diri kalian di rumah ya. Tetap sehat ya anak-anak. Ya, Ya, sekian Pak. Ya Pak. ya yang bisa Pak Dimas berikan. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.